Yesus. Yang siap katakan, Amen, Amen. Silakan duduk saudaraku dikasih Tuhan. Okay, let's finish this. What a Sunday. Sunday yang pertama bulan April ini. Yuk kita cek benang merah kita. Bahwa tahun ini gereja kita, komunitas kita sepakat untuk masuk ke dalam kedalaman dengan hashtag Go Deeper. Katakan Go Deeper. Bahwa kita yang kita pikir kita sudah dalam, kita udah kenal Tuhan, actually kita perlu lebih dalam lagi kenal dia. Kita perlu kenal lagi bukan cuma namanya Tuhan, tapi pribadinya. Dan saya percaya kita mulai dengan belajar pribadi Trinitas. Allah itu pribadi, dia punya pribadi seorang Bapa, pribadi seorang Yesus, dan pribadi seorang Roh Kudus. Sebab itu untuk mengenal pribadi, kamu perlu waktu untuk spend time dengan mereka, kenal dengan mereka, ngobrol dengan mereka. Kamu bisa tahu pribadi namanya, tapi kalau untuk kenal, untuk mengenal lebih dalam, kamu perlu bisa spend waktu dengan mereka. Dan tahun ini Pak Niko juga dapatkan bangkit dan menjadi teranglah. Saya percaya kita tidak akan tetap dalam gelap, kalian pasti bisa melihat terang tahun ini. Amin. Ya, dan bahkan menjadi terang. Saya bisa rasakan bahwa Tuhan akan banyak promosikan jemaat GC, ya. Bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk jadi kaya sendiri, tapi memang Tuhan mau seperti firman Tuhan, kamu ditaruh di atas kaki Dian, kota di atas gunung gak disembunyikan, supaya menerangi semua orang di rumah itu untuk mempermuliakan nama Bapa di sorga. Katakan amin. So siap-siap jemaat GC, kalian akan dibuat jadi terang di tempat-tempat yang strategis. Tapi perlu sungguh-sungguh hati-hati dengan berkat yang datang. Jemaat GC jangan keder sama berkat. Katakan amin. Tetap fokusnya kepada pemberkat, jangan pada berkat. Ya, karena namanya berkat, gak ada puasnya. Ya kan? Gak ada batasnya. Mau 200 triliun juga gak ada puasnya. Ya, tapi percaya, dikasih berapapun, thank you Jesus. Karena Tuhan membuat kita cukup, kasih karunia Tuhan cukup untuk hari ini, untuk bulan ini. Katakan amin. Amin, puji Tuhan. Kita cuma benang merah saja selama Februari Maret kita udah belajar mengenai siapa Tuhan, ya kita belajar bulan yang sebelah kanan ini tema-tema kalau saudara miss church, please ikuti di YouTube-nya supaya saudara tahu benang merah kita. Kita banyak belajar mengenai Tuhan dan yang sebelah kiri ini bulan lalu mengenai Jesus dan kita akan belajar bulan ini. This is the good one, this is Holy Spirit, Roh Kudus. Semua bilang Roh Kudus. So demi nama Bapa dan Roh Kudus, kita mulai bulan April ini belajar mengenai Holy Spirit. Bapa terima kasih, biar kami mengerti akan pribadimu di dalam nama Yesus. Amin, amin. Saya berikan judul Parakletos. Itulah salah satu tugas yang Roh Kudus diberikan buat kita. Bicara mengenai Roh Kudus. Waktu saya pikir apa sih yang bisa paling menarik, paling tema utama kalau kita ngomong Roh Kudus. Kalau kita punya Roh Kudus, kita akan mengalami perubahan, katakan perubahan. Bukan cuma perubahan ecek-ecek, tapi perubahan yang drastis. Semua bilang perubahan drastis. Makanya perlu cek di sini kalau kamu, yes kita gereja Pantai Costa, Pentakosta, aliran Pentakosta. Udahlah pastor jangan guruin gue mengenai Holy Spirit. Tapi kalau hidup orang-orang Pentakosta, kalian gak ada perubahan drastis, mungkin dipertanyakan ini ada yang salah dengan sifatnya Roh Kudus. Karena kalau Roh Kudus memenuhi gereja, memenuhi seseorang, maka dia akan membuat perubahan yang drastis. Katakan amin. Bahkan Yesaya berkata, sampai roh Tuhan dicurahkan dari atas, maka padang gurun akan berubah bukan menjadi cobaan padang belantara. Padang gurun berubah jadi kebun buah-buahan. Ada perubahan yang drastis. Sampai bahkan suamimu gak ngenalin kamu. Karena kok berubah banget. Istrimu saya bilang, ada apa sayang, kamu salah makan obat kah?
Ternyata kamu penuh Roh Kudus. Dulu kamu lapar kayak monster, sekarang kayak malaikat begitu. Ada perubahan yang drastis. Kenapa dulu kamu pemarah, sekarang jadi peramah? Ya, disinilah kita bisa melihat perubahan drastis itu. Iblis pun sampai mungkin, siapa sih kamu? Dulu kan kamu kan Yabes banget, yang artinya sakit. Tapi Tuhan rubah Yabes yang sakit menjadi Yabes yang diberkati berlimpah-limpah, yang daerahnya diperluas, yang doanya dijawab oleh Tuhan. Yang mau berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. So bicara mengenai Roh Kudus gak bisa dipisahkan dari apa yang Yehezkiel tulis. Yehezkiel menulis dua penglihatannya mengenai Roh Kudus, yaitu di pasal 37 dan 47. 37 berkata mengenai perubahan drastis dari tulang kering menjadi tentara Allah yang dahsyat yang menjejakkan kakinya. Saudara bisa bayangkan tulang kering, gak ada kehidupan, gak ada kulit, gak ada daging, tumpukan sia-sia kayak garbage menjadi tentara Allah yang dahsyat yang menjejakkan kakinya. Saya percaya itulah the story of Holy Spirit. Waktu dia turun padang gurun jadi kebun buah-buahan, tulang kering akan menjadi tentara Allah yang dahsyat. Tetapi saya tahu perubahan itu terjadi. Tulang kering bukan hanya orang di luar sana, karena yes, di luar sana tulang kering-kering banget karena itulah manusia akhir zaman. Yang dilihat tulang kering itu, yang mencintai dirinya sendiri, mencintai uang lebih daripada orang tua, yang garang, yang bisa bunuh-bunuhan di jalan, yang bisa ludah-ludahan di jalan, orang yang lupa sama dirinya, lupa sama hidupnya berarti sehingga bunuh diri seenaknya. Itulah tulang kering. Tapi Yehezkiel juga tanya sama Tuhan, siapa tulang kering ini? Dia bilang tulang kering ini orang-orang gereja. Umatku Israel, mereka juga mengalami tulang kering. Hari ini mungkin kau sedang mengalami musim kering. Gak ada pengharapan, sesat, terhilang, semangatmu patah. I hope you receive Holy Spirit. Kau buka hatimu untuk mengalami Roh Kudus. Dan Roh Kudus bisa rubah keadaan tulang keringmu menjadi tentara Allah yang dahsyat. Yehezkiel 47 juga berkata mengenai Holy Spirit. Tapi kali ini bukan sebagai, tadi Yehezkiel 37 ada nafas hidup, ruah dari 4 penjuru angin. Yehezkiel disuruh bernubuat kepada Roh Kudus. Berhembuslah kepada tulang-tulang kering ini, berubah. Tetapi di Yehezkiel 47, Roh Kudus digambarkan seperti sungai yang mengalir. Bahkan dikatakan kemana saja, semua bilang kemana saja. Kemana saja sungai itu mengalir, di situ ada kehidupan. Saya percaya gak ada tempat di muka bumi ini yang tidak bisa Roh Kudus rubah. Tidak ada history yang paling bejat, yang paling gelap dalam hidupmu yang Tuhan tidak bisa rubah. Kalau dia rubah, dia gak rubah cuma setengah jadi, dia rubah sempurna, dia rubah drastis, saudaraku. Itulah Roh Kudus, itulah selalu Roh Kudus kalau bekerja. Seperti itu. Petrus yang pengecut berubah jadi Petrus yang pemberani dan khotbah 3,5 menit 4.000 orang bertobat. Itulah perubahan drastis. Tetapi sebelum terjadi dikatakan bahwa sungai itu akan menjamah laut mati. Yehezkiel 47 dikatakan sungai itu, Roh Kudus itu menjamah laut mati. Laut mati sampai hari ini masih ada di Israel, 400 meter di bawah laut. Dan laut mati terkenal karena kematiannya. Turis masih datang, masih berenang di situ untuk menikmati the death of Dead Sea. Kalau laut mati nggak mati, orang nggak mau datang. Kenapa disebut laut mati? Karena nggak ada kehidupan di situ. Airnya kayak oli, hitam di situ. Jangan coba-coba taruh setetes pun di matamu akan merah. Apalagi kamu minum, ada turis Korea yang mati karena dia nyebur dan dia keminum hampir setengah gelas, rusak ngelemnya. Salah satu jemaat kita opanya meninggal setelah berenang karena jantungnya nggak kuat. Begitu sulitnya kehidupan di daerah laut mati. Sehingga orang menikmati kematiannya.
Mungkin di tempat ini kamu sedang mengalami season of dry bones, season of dead sea. Kamu dijulukin tulang kering, kamu dijulukin laut mati. Orang bilang lu laut mati banget, lu dikutuk banget, lu gak ada jalan keluar banget. Mungkin kamu bilang udahlah orang datang dan biasa menikmati kematianku. Good news is, wait. Sampai sungai yang melambang Roh Kudus itu menjamah laut mati. Yeskel 47 berkata laut mati berubah menjadi laut yang banyak ikannya. Laut yang penuh kehidupan. Bahkan dikatakan muncul pasar ikan kayak Muara Karang. Ada Susi Masa di situ, mungkin ada orang jualan banyak ikan. Karena NGD berubah jadi tempat penangkaran ikan. Selama ini kamu dikenal sebagai biangnya hutang. Orang lihat, ini udah penuh utang deh. Tuhan akan rubah engkau secara drastis. Bukan penuh utang, tapi orang yang justru menghutangi banyak orang. I know. Mungkin beberapa saudara, come on. Itu so gak mungkin deh pastor. Lihat sekelilingmu. Lihat kiri kananmu. Kalau kamu boleh cerita satu dengan yang lain. Sedikit banyak bagi mereka pernah mengalami season of dead sea. Ngalami laut mati. Ngalami menjadi tulang-tulang kering. Bahkan tulang itu sungguh amat kering. Yeskel bilang, sungguh amat kering artinya sungguh udah percuma deh. Gak bisa selamat. Pak Monty yang Anda lihat hari ini sebagai seorang yang jago pantun, yang ramah, is a good model kalau wanita cari suami, carilah seperti Pak Monty yang sabar ya, yang istrinya digandeng terus gitu ya. Dia selalu menjadi idola buat kita semua. Dia buat standar yang susah banget kita ikutin seringkali. Istri-istri kita seringkali nyenggol kita. Bisa gak kayak Monty? Bisa gak kayak Monty? Tapi you have to see Monty sebelum kena Holy Spirit. Sebelum ruah itu menembus ke dia. Sebelum laut mati itu menjamah dia. Saya dengar ceritanya Kak Esther bagaimana Monty tulang kering, bagaimana Monty Dead Sea itu berubah. Yang dulu begitu kasar, yang begitu tidak mencintai, yang begitu rasanya jauh sekarang. Bisa menjadi Monty yang sekarang. Karena ada ruah Roh Kudus yang menjamah dia. Ada sungai yang mengalir. Dan bahkan di Yeskel 47 berkata sungai itu keluar dari tempat yang disebut tahta Tuhan. Saya percaya tahta Tuhan bukan cuma di GC Hall. Kamu bisa bangun tahta Tuhan di rumahmu loh. Katakan amin. Karena Tuhan bertahta di atas pujian, bukan di atas gereja. Jadi kalau kamu nyembah Tuhan, kamu nyembah Yesus, kamu penuh Roh Kudus, di rumahmu ada tahta Tuhan. Dan di situ mengalir pertama aliran yang kecil. Sebelum sungai itu menjamah laut mati dari aliran, jangan pernah anggap enteng yang kecil. Karena yang kecil bisa menjadi besar. Kunci yang kecil membuka pintu yang besar. Dan saya percaya itu dimulai dari yang kecil. Kak Esther mulai berdoa, doa yang sederhana. Ratapan seorang istri yang minta Tuhan selamatkan suamiku. Tapi saya percaya doa orang benar kalau ada boom kuasa Roh Kudusnya, besar kuasanya. Itulah kenapa kita perlu Roh Kudus. Di situ kita mulai doa-doa. Dan Yeskel mulai ukur 1000 hasta, naik tuh. Aliran jadi semacam sungai kecil, sepatah kaki, banjirlah. Naik sedengkul, naik sepinggang. Dan akhirnya menjadi sungai yang begitu dalam, sehingga seluruh tubuh Yeskel harus berenang, karena seluruhnya penuh dengan air. Itulah yang disebut dengan kepenuhan Roh Kudus. Sebelum kamu lihat laut matimu berubah, kamu harus penuh dengan Roh Kudus. Dan berbahasa roh itu tanda awal kepenuhan Roh Kudus. Bahasa roh, tanda awal, kata tanda awal. Tandanya orang kepenuhan Roh Kudus. Tapi begini loh, orang yang bisa berbahasa roh, belum tentu kepenuhan Roh Kudus. Tapi orang yang kepenuhan Roh Kudus pasti bisa berbahasa roh. Jadi jangan lihat bahasa rohnya, tapi lihat buahnya. Dia bisa huralaba, syedaralaba hari Minggu, tapi
mulut yang sama bisa keluar sumpah serapah. Sebab itu kita perlu ada perubahan drastis di sini. Dunia perlu lihat bukti bukan bunyinya gereja. Dia perlu lihat engkau berubah bro sis. Bung berubah. Berubah. Mau lihat keluargamu bertobat, berubah aja. Cerita perubahanmu membuat keluargamu bertobat. Come on, berikan tepuk tangan buat nama Tuhan. Pastor Doni di sini adalah lambangkan laut mati. Orang udah bilang dia dead sea banget. Bahkan papanya udah bilang, nah kalau kamu bisa lepas dari laut drugs itu, aku bertobat deh. Bahkan dia udah divonis mati, udah mati. Dia baru potong agak pendek, saya lihat ada bekas jatuhnya dia. Dulu waktu dia overdosis, dia jatuh ke belakang, jatuh ke depan. Tinggal ke samping yang belum, tapi dia penuh dengan tanda luka, dia overdosis. Kalau sudah tahu ada sekolah worship di Bandung yang di bawah Rayon 2, Proskuneo. Orang-orang Vietnam itu setiap 3 bulan 80 datang semua diberkati. Maka Pastor Doni adalah satu-satunya student, bukan lulus secara kumulatif, bukan. Yang pernah kabur dari Proskuneo, saudaraku. Dia lompat tembok, Pak Weliar sampai bohwat sama dia. Dia lompat untuk beli drugs pada waktu itu. Semua orang udah bilang, lu laut mati banget Don. Orang mungkin udah bilang, udahlah. Namanya orang udah overdosis. Mungkin udah gak karuan di sininya. Tapi if you see Pastor Doni, bisa khotbah, bisa bahasa Inggris kemarin di Vietnam, bisa diurapi, hafal ayat, bisa nyanyi. Saya percaya kalau Tuhan bisa rubah itu, ada perubahan yang drastis dalam kehidupan saudara. So gak ada alasan keadaanmu. Emang saya gak mau compare satu dengan yang lain. Semua punya proses masing-masing. Tapi hari ini, yuk kita akan belajar dengan cepat. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia memberikan kepadamu seorang penolong. Katakan penolong. Lebih keras penolong. Inilah ya kata Parakletos itu diambil dari penolong. Supaya Ia menyertai kamu selamanya. Bukan cuma hari Minggu tok, tapi selama-lamanya. Itu roh kebenaran. Dunia nggak dapat menerima Roh Kudus. Dunia nggak bisa lihat Roh Kudus. Dunia nggak bisa kenal Roh Kudus. Tetapi kamu, bukan hanya orang Israel, bukan hanya murid Tuhan, tapi kamu jemaat GC, kamu bisa mengenal Roh Kudus. Sebab Ia, Roh Kudus menyertai kamu dan Roh Kudus diam dalam kamu. Siapa yang percaya Roh Kudus diam dalam saudara? Lambaikan tangan. Jadi jangan dukakan dia. Kamu akan menjadi baitnya Roh Kudus. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Saya percaya itulah. Saya percaya para murid waktu itu senang banget karena kehadiran Yesus di zaman itu melambangkan Tuhan yang bukan pemarah, Tuhan yang bukan gak bisa dijamah, Tuhan yang ada dan kenal sifat manusia, sangat friendly, sangat relevan, sangat forgiving, sangat penuh kasih karunia. Tapi dia harus kembali ke surga. Tapi saya percaya itulah kenapa dia kembali ke surga. Supaya bukan cuma 12 rasul, 70 murid, ataupun 100 berapa murid yang lain. Tapi seluruh dunia bisa merasakan Yesus lewat Holy Spirit. Rohnya yang membuat kita gak jadi yatim piatu. Katakan amin. 4 saja tugas daripada Roh Kudus. Yang pertama dia menolong saudara. Semua bilang menolong. Masalahnya bukan pertolongannya, bukan siapa yang menolong. Tapi lu mau ditolong gak? Banyak orang gak berani minta tolong. Banyak orang gengsi minta tolong. Banyak orang gak berani terbuka. Saya percaya makanya keterbukaan awal pemulihanmu. Keterbukaan awal transformasimu, perubahan drastismu. Karena waktu kamu terbuka, kamu bilang, Tuhan help me. Maka dia akan menolong saudara. Dan Mazmur katakan bahwa Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, dia sangat terbukti. Come on, berikan tepuk tangan buat Parakletos itu. Tapi seringkali untuk bisa ditolong, kita dikondisikan dalam keadaan seringkali harus tidak berdaya. Karena orang yang tidak berdaya, yang kadang-kadang gampang minta tolong. Seorang yang mau tenggelam, dia susah ditolong oleh lifeguard kalau dia masih kuat.
Maka kalau saudara belajar mengenai pertolongan pertama orang tenggelam, dibilang biarin dulu sampai lemas. Bukannya kejam, karena orang yang masih punya kekuatan sendiri, susah ditolong. Dia akan membuat yang menolong akan sama-sama tenggelam. Maka bahkan para lifeguard itu diberi wewenang untuk memingsankan orang seringkali supaya gampang ditolong. So kalau hari ini kau sedang mengalami masa drowning, tenggelam, dan kau rasa gak berdaya, siap-siap. The lifeguard from heaven. Penyelamat dari sorga akan segera datang. Lebih hebat dari Baywatch. Lebih hebat dari setiap film-film. Lebih hebat dari Iron Man. Dia akan menolong saudara. Saya percaya dialah datang untuk menolong kita. Yang kedua, tugasnya adalah menyertai. Katakan menyertai. Menyertai ini adalah bukan hanya sekedar jalan sama-sama, tapi nempel sama saudara. Saya baru saja dari Manado beberapa minggu yang lalu. Dan pengalaman yang luar biasa buat saya dan Lia, karena jemaat kita menjadi Wakapolda Sulawesi Utara. Dan Kapoldanya juga saudara sepupu dari pekerja kita di sini juga. Jadi tiba-tiba waktu saya dan Lia, kami sering ke Manado, tapi hari itu terjadi perbedaan. Tiba-tiba waktu keluar dari pesawat sudah ada wartawan. Saya bilang ini saya nggak kena kasus apa-apa nih gitu ya. Tiba-tiba ada wartawan yang ngikutin, udah ada orang langsung ambil koper kita. Kita bilang, kita jadi curiga juga, ini koper hilang nggak apa gimana. Kita karena seperti orang keder juga gitu, ini kok tiba-tiba dapat treatment seperti itu. Dan yang nggak pernah kami lupa, kami tiba-tiba biasanya dari pesawat turun ke kiri ke bawah, kami dibuka pintu yang lain. Dan semua pintu terbuka saudaraku. Karena tiba-tiba yang berjalan bersama kami dan kami disambut oleh Pak Wakapolda, Pak Daci di situ. Dan begitu ada Pak Wakapolda yang menyertai saya. Maka semua mengangkat tangan seperti itu. Siap. Terbuka semua orang nunduk, semua orang terbuka, pintu-pintu terbuka, pintu rumah makan terbuka, pintu e-tol terbuka, gak pakai semuanya, semua lempeng. Itu kita pergi ke kota, biasanya dari airport sampai kota Manado perlu 1 jam. Ini cuman 10 menit bro, ditancap terus, kita gak ngalamin macet, gak apa. Saya duduk karena apa, saya ada di mobil daripada Pak Wakapolda. Dan saya percaya hari ini, yang menyertai saudara, lebih daripada Pak Wakapolda. Yang menyertai saudara, lebih daripada Presiden Jokowi. Tapi the Holy Spirit yang bersama dengan saudara. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Saya ingat Jason waktu kecil. Karena kecil dia sering dibully di sekolahnya. Setiap kali pulang dia bilang, Dad, gue dibully terus nih. Dia karena badannya kecil. But one day saya ke sekolah Jason dan saya lihat di kelasnya. Saya ingin jemput dia dan Jason waktu itu lagi di pojok dan dia dibully sama ada 3 orang yang besar-besar. Dan Jason berusaha untuk lawan mereka. Coba fight karena dia diminta ada snack itu diminta sama mereka. Jason game gitu. Jason coba bertahankan dia pelan-pelan mundur tapi 3 itu minta terus. Secara pelan-pelan saya masuk. Jason gak lihat saya karena dia membelakangi pintu. Dan saya cuma tiba di belakang Jason. Saya pelototin tuh 3 orang. Buat Jason mereka raksasa, buat saya kecil banget. Saya pelototin, saya bilang, saya pelototin. Lalu saya berdiri di belakang Jason gak tahu. Tapi Jason tiba-tiba merasakan ada atmosfer yang berubah. Dia merasakan tiba-tiba musuh-musuhnya mulai mundur. Jason mulai dapat keberanian. Ayo kalau maju berani, ayo. Dia nggak tahu ada papanya di belakang. Dia bilang, tapi dia merasakan ini pasti karena gue doa pagi tadi ini begitu ya. Kok beda nih. Tiba-tiba, oh nggak apa-apa Jason, that's okay. Sorry ya Jason. Loh, ayo dong kalau mau ambil sini maju dong. Jason mulai berani. Dan makin oh nggak apa-apa Jason, nggak apa-apa. Dan Jason bilang ini pasti ada apa. Dan dia coba ngelirik, dilihat kaca, ada babe gua di belakang.
Dia makin pede, dia bilang, oke sekarang seperti Yosafat, aku akan menjarah kamu sekarang, dia bilang. Sekarang kamu yang kasih snacknya. Itulah maka Tuhan berkata, dia menghidangkan makananmu di hadapan musuh-musuhmu. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur kamu. Dia lebih daripada penolong, dia menyertai saudara. Dalam lembah kelam pun, dia menyertai saudara. Yohanes 16 Tuhan ajar lagi mengenai Roh Kudus. Apabila Roh Kudus datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tapi segala sesuatu yang dengarnya akan dikatakan dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterima daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Aku berkata, ia memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Tadi dia menolong, lalu dia menyertai. Yang ketiga, Roh Kudus memimpin, katakan memimpin. Masalahnya mau gak lu dipimpin sama Roh Kudus? Memimpin di sini bukan seperti kayak, oh aku pemimpin. Tapi memimpin di sini seperti tour leaders atau guide. I guide you. Memimpin itu harus di depan. Kalau saudara di guide dengan orang di belakang, saudara gak akan bisa lihat. Dia akan guide, oke jalannya ke sini, jalannya ke sini. Tapi perlu ketaatan saudara. Kalau saudara punya tour guide dan saudara selalu, enggak, gue mau lewat sini. Enggak Pak, pasti lewat sini. Enggak akan sampai-sampai. Kalau saudara punya tour guide, you better listen to your tour guide. Karena dia tahu tempat yang terbaik, tempat yang sampai dengan lebih cepat. Kalau Roh Kudus ada dalam hidupmu, dia akan memimpin hidupmu. Dia akan, mungkin jalan yang kamu lewati bukan jalan yang kamu mau, tapi jalan itu pasti cepat nyampe jalan yang terbaik dalam hidupmu. Saya gak bisa lebih lama lagi menjelaskan, tapi yang terakhir. Dia akan memberitakan hal yang akan datang. Dia bangkit berdiri sama-sama. Saya baru tadi malam dengerin tiba-tiba nubuatan CD Jacob buat saya. Saya belum dengerin karena itu terjadi di Amsterdam tahun lalu. Waktu saya, Pak Monty, Pastor Doni, kami ke Amsterdam dan ketemu CD Jacobs. Dia selalu panggil saya panggil dia Mama Cindy. Dan dia berikan nubuatan. Tadi malam waktu saya dengarkan, saya merinding dan nangis. Karena apa yang dia nubuatkan itu sedang terjadi di komunitas kita. Saya bocorin dikit ya. Dia bilang, Grow Center, kamu akan diberikan kekayaan harta bangsa-bangsa akan mengalir kepada gereja ini. Nanti saya akan kemas kesaksian saya di Vietnam. Saya pulang bukan hanya membawa kemenangan Indonesia 3-0. Tapi ada ceritanya berkat bangsa-bangsa itu. Doni udah bilang, Ko Andi kita akan ngambil ini harta bangsa-bangsa di Vietnam. Terjadi. Itu apa yang Cindy lihat. Dan dia bilang bahwa gereja ini akan diberikan banyak properti. Katakan amin dong. Ya haleluya. Saya percaya bukan gerejanya saja, jemaatnya juga akan dapat rumah baru. Gitu ya. Ini lebih beriman lagi saudaraku. Siap punya rumah baru? Ya, siap punya mobil baru? Amin. Amin. Siapin garasinya dulu. Punya rumah baru kalau nggak ada garasi hilang nanti ya. Tapi siapkan hatimu yang baru dulu. Dan Cindy dan saya bilang hari-hari ini, dia udah memberitahu pada saya itu, tapi saya gak dengerin waktu itu, baru denger tadi malam. Coba gue dengerin, ini apa yang terjadi hari-hari ini itu saya gak takut. Dia jelasin semua stepnya. Deng, semua yang lagi aku buat stres nih berapa bulan ini. Itu dijawab dari sudah dulu. Dan saya percaya, Roh Kudus, Alfa dan Omega dia udah tahu. Jadi dia bukan hanya sekedar ban serep menolong, bukan hanya alarm yang membangunkan kamu, bukan hanya teman baik yang menyertai, bukannya tour guide, tapi dia akan memberitahu jalan yang belum pernah kau lalui. Dua saja gereja yang penuh Roh Kudus. Pertama, gereja itu akan suka unity. Katakan unity. Umat yang penuh Roh Kudus, umat yang unity. Saya berdoa, gereja kita menjunjung unity. Banyak orang ingin memecah-mecahkan gereja. Ayo sama-sama gereja berbahasa roh, jangan saling menjatuhkan. Saling unity. Saling dukung satu dengan yang lain. Jangan terpancing untuk menjelekkan gereja lain. Karena setiap gereja itu Tuhan yang punya. Pak Niko bilang jangan ribut lah. Habis ini akan terjadi pencurahan Roh Kudus besar-besaran. Semua gereja luber jemaatnya.
Jadi udah, unity aja. Unity. Dan saya percaya, ini banyak gereja-gereja mau buka di selatan. Dulu kan selatan paling jarang mau buka gereja. Karena saya tahu ikannya lagi banyak di selatan. Maka waktu Petrus dapat ikan, disuruh manggil kapal yang lain. Jadi kalau ada gereja-gereja lain mulai datang ke selatan, jangan dimusuhi. Unity. Karena Roh Kudus adalah roh yang unity. Pesan pastor ya, jangan kita maki-maki gereja lain. Unity, unity. Yang kedua, kita kalau Roh Kudus ada, dia selalu sifatnya keluar atau sending out, mengirim keluar. Petrus keluar, penuh Roh Kudus keluar. Sungai itu keluar. Thomas keluar sampai ke India. Semua dipaksa keluar dari Yerusalem sampai ke ujung-ujung bumi. Saya percaya Roh Kudus jangan dipendam di sini. Dia nggak betah di suatu tempat. Dia kepingin keluar. Dia kepingin ke tempat-tempat yang katanya padang gurun. Itu keluargamu, tempat kantormu, tempat kuliahmu. Dia akan rubah padang gurun jadi kebun buah-buahan. So bawa dia, jangan stopin di sini. Berbahasa roh lah di mana-mana. Berbahasa roh waktu kamu di mobil, berbahasa roh kamu ada di bus-bus. Ya gak usah keras-keras tapi nyembah, rasakan dia. Parakletos, terus doa. Saya percaya, izinkan dia mengalir kemana-mana sampai ke ujung bumi. Well, I'm done. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Bapak terima kasih, Kau berkati setiap kami. Terima kasih kami pagi akan berpergian. Biarlah waktu kami kemana-mana kami tetap bawa Roh Kudus. Kami jadi bait Roh Kudus. Kami akan mengalami perubahan yang drastis. Come on bro sis, jangan. Saya percaya kalau Tuhan rubah, dia gak cuma rubah setengah-setengah atau sedikit-sedikit. Kamu bisa kok bebas 100%. Bukan cuma 10 batang rokok sehari cuma jadi 5 batang. Itu cuma setengah bertobat. Kalau Tuhan ada Roh Kudus dari 10 batang per hari, kamu bisa bebas rokok. Kamu bisa bebas dari masturbasi. Kamu bisa bebas dari setiap apapun. So, saya percaya Tuhan ada di sini. Thank you God, berkati komunitas kami. Yuk arahkan tangan saudara, kita akan berdoa buat orang-orang yang sedang butuh penolong, pemimpin, pendamping. Ayo kita berdoa untuk mereka.